Coba bayangin deh, ada sebuah mesin raksasa yang sama sekali nggak kelihatan, tapi dia terus berdetak setiap detik. Dan secara harfiah, menggerakkan seluruh dunia. Tanpa mesin ini, rak supermarket bakal kosong melompong, rumah sakit kehabisan obat, dan kota-kota modern kita bakal lumpuh total. Nah, selamat datang di sesi bedah buku kita kali ini. Hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan rahasia di balik buku Ekonomi dan Manajemen Pelabuhan karya Nottebohm, Pelles, dan Rodrigue. Kita bakal ngeliat langsung gimana kekuatan tak kasat mata ini ngejalanin hidup kita sehari-hari. Oke, kita rewind sejenak ke masa sebelum tahun 1960-an. Bayangin aja, pelabuhan zaman dulu tuh dipenuhi ratusan pekerja yang harus mindahin barang satu persatu. Pakai tangan kosong. Ada karung kopi, tong kayu, kotak-kotak kecil, pokoknya semuanya manual. Proses pengiriman global zaman itu tuh luar biasa lambat, nguras tenaga banget, dan jujur aja, super kacau. Tapi masuk ke dekade ini, ada satu ide standarisasi yang sebenarnya simpel banget, yang akhirnya ngerubah arah sejarah umat manusia selamanya. Sekarang, coba deh kalian perhatiin satu barang yang ada di dekat kalian. Mungkin smartphone yang lagi kalian pegang, kemeja yang kalian pakai, atau secangkir kopi di meja. Pernah kepikiran nggak sih? Gimana ceritanya, produk dari ujung dunia lain, yang komponennya dirakit di benua yang beda-beda, bisa sampai ke tangan kalian dengan begitu mulus? Asal tahu aja, perjalanannya itu jauh lebih kompleks dari sekedar abang kurir yang nganterin paket ke depan rumah. Biar kebayang gimana anatomi dari rantai pasok ini, kita bakal bagi bedah buku kita jadi 5 hal utama. Pertama, jantung ekonomi global. Kedua, revolusi kontainer. Ketiga, pelabuhan di era digital. Keempat, tantangan pelabuhan hijau. Dan yang terakhir, masa depan perdagangan dunia. Yuk langsung kita mulai aja. Kita masuk ke bagian pertama. Jantung ekonomi global, sang katalis utama perdagangan. Di sini, mari kita alihkan sebentar pandangan kita dari kapal-kapal raksasa di tengah samudera dan fokus ke daratan pesisirnya. Titik krusial di mana daratan dan lautan akhirnya bertemu. Jadi gini, kita tuh harus mendefinisikan ulang apa sih sebenarnya pelabuhan itu. Pelabuhan modern itu bukan lagi cuma tempat parkir kapal di pinggir laut, sama sekali bukan. Sekarang, pelabuhan itu adalah sebuah simpul regional yang super canggih dan terintegrasi secara mendalam banget sama rantai pasok global. Ibaratnya mereka ini adalah sistem saraf pusat dari logistik dunia, sekaligus mesin utama yang ngebangun wilayah-wilayah di sekitarnya. Yang bikin saya takjub dari buku ini tuh, pas ngelihat gimana pelabuhan bisa nyiptain efek bola salju buat ekonomi suatu daerah. Pertama, ada manfaat langsung, kayak gaji buat operator crane atau staf terminal. Terus ada manfaat nggak langsung, di mana bisnis lain kayak pergudangan, logistik, dan rel kereta api ikut meledak. Dan yang paling gila tuh, manfaat terimbasnya. Pas para pekerja ini ngebelanjain gaji mereka otomatis ngidupin restoran, sekolah, dan UMKM di kota tersebut. Bener-bener, satu pelabuhan aja bisa muter roda kehidupan jutaan orang. Lanjut ke bagian kedua, revolusi kontainer, kotak yang mengubah segalanya. Kita bakal ngebahas satu terobosan super jenius yang bikin pergerakan ekonomi skala masif ini secara fisik mungkin untuk dilakuin. Coba kita telusuri perjalanannya. Dari pengiriman barang eceran yang super lambat sebelum tahun 60-an, kita tiba-tiba ngalamin lompatan jauh di pertengahan 60-an berkat munculnya standarisasi kontainer ISO. Jujur, ini tuh momen Big Bang-nya dunia logistik. Dan kalau kita fast forward ke abad 21, boom! Kita ngelihat megaports yang semuanya udah serba otomatis. Kecepatan evolusi industri ini bener-bener di luar nalar. Ada satu kutipan yang puitis banget dari buku ini. Dibilang gini, pahlawan sederhana dan penemuan paling berpengaruh di abad ke-20. Gila nggak tuh? Pahlawan tanpa tanda jasa ini ternyata wujudnya cuma sebuah kotak logam standar. Ya, kontainer. Ukurannya yang seragam dan sistem penguncinya yang pas, bikin kapal, truk, sampai kereta api bisa berkomunikasi dalam satu bahasa logistik yang sama. Kotak baja inilah yang sukses bikin dunia kita terasa lebih kecil dan bikin volume perdagangan global meledak berkali-kali lipat. Masuk ke bagian ketiga, pelabuhan era digital, otomatisasi rantai pasok. Karena logikanya, mindahin jutaan kotak baja raksasa, jelas butuh lebih dari sekadar otot kan? Ia butuh otak yang cerdas. Kalau ngomongin pelabuhan zaman dulu, isinya pasti identik sama tumpukan dokumen kertas, komunikasi yang putus-putus, dan inefisiensi di mana-mana. Beda banget cerita kalau kita bandingin sama smartports zaman sekarang. Semuanya udah digerakkan pakai sistem buku besar digital, pelacakan barangnya terintegrasi penuh, dan otomatisasinya tuh presisi banget, sampai ke hitungan detik. Terus, gimana sih cara kerjanya di lapangan? Simpelnya, ada 3 langkah utama nih. Pertama, sensor Internet of Things atau IoT bakal ngumpulin data dari tiap sudut pelabuhan secara real-time. Kedua, informasi logistik yang super berharga ini diamankan pakai teknologi blockchain biar datanya nggak bisa diutak-atik.
Dan ketiga, semua data ini bakal diatur oleh Port Community System atau PCS. Nah, PCS ini ibarat dirijen dari orkestra logistik raksasa yang ngehubungin bea cukai, terminal, dan perusahaan kapal dalam satu jaringan yang super pintar. Dan asal tahu aja, teknologi yang dipakai ini sifatnya benar-benar disruptif. Kita nggak lagi bahas komputer kantoran biasa. Kita lagi ngomongin kren raksasa tanpa awak yang dikemudikan sama robotika dan AI. Ada big data yang dipakai buat ngeprediksi cuaca dan arus barang, bahkan virtual reality dilibatin buat nyimulasikan manuver kapal yang rumit di pelabuhan. Kayak ngelihat fiksi ilmiah, tapi ini beneran beroperasi di pinggir laut kita setiap hari. Nah, kita masuk ke bagian keempat. Tantangan pelabuhan hijau menuju perdagangan berkelanjutan. Sayangnya, semua kecepatan dan efisiensi gila-gilaan tadi nggak datang secara gratis. Kita harus berhadapan sama realitas pahit soal jejak karbon dan dampak lingkungan dari industri raksasa ini. Jadi gimana cara mereka nebus dosa polusi ini? Kalau kita bedah per zona, ternyata solusinya lumayan agresif. Di lautan, kapal-kapal mulai beralih ke biofuel dan cold ironing. Cold ironing itu apa? Itu tuh semacam nyolokin kapal ke listrik darat. Jadi mesin diesel mereka yang ngebul itu bisa dimatikan pas lagi bersandar. Di area terminal, tumpukan limbah mulai diolah lewat sistem ekonomi sirkular. Terus di jalur daratnya, ribuan truk berasap pelan-pelan diganti sama jaringan kereta api dan kapal tongkang yang jauh lebih ramah lingkungan. Menariknya, strategi pelabuhan modern sekarang itu bukan cuma soal gimana caranya buang limbah dengan aman, tapi lebih ke gimana nyiptain value yang baru. Mereka proaktif banget nerapin prinsip reduce, reuse, recycle, remanufacture, sampai reverse logistics. Keren aja ngeliat gimana sebuah fasilitas industri berat nyatanya lagi berusaha keras buat niru ekosistem alam yang bisa mendaur ulang segalanya. Akhirnya kita tiba di bagian kelima, masa depan perdagangan dunia. Kuncinya ada di dua kata, ketahanan dan adaptasi. Karena masa depan logistik global itu intinya adalah gimana kita bersiap untuk hal-hal yang sama sekali nggak bisa diprediksi. Pernah dengar konsep Black Swan nggak? Ini tuh sebuah kejadian yang benar-benar di luar nalar, nggak disangka-sangka, tapi dampaknya luar biasa merusak, sampai bisa ngubah keseluruhan sistem. Nah, ujian aslinya dari sebuah megaport abad 21 itu bukan soal seberapa cepat mereka mindahin ribuan kontainer pas cuaca lagi cerah. Ujian sejati mereka adalah, gimana mereka bisa tetap berdiri waktu skenario terburuk ini tiba-tiba kejadian. Jujur aja, rantai pasok global yang bikin hidup kita nyaman ini sebenarnya luar biasa rapuh. Ancaman tuh ngintai dari mana aja. Cuaca ekstrim yang tiba-tiba ngamuk, gangguan alam kayak gempa bumi, kecerobohan manusia, ingatkan kasus kapal raksasa yang nyangkut dan ngeblokir terusan Suez, sampai ke pandemi global yang bisa matiin aktivitas dunia. Begitu satu mata rantai putus, percayalah, seluruh dunia bakal ngerasain efek dominonya. Makanya pelabuhan masa depan itu sekarang lagi lomba-lomba ngebangun yang namanya adaptive resilience atau ketahanan adaptif. Ini tuh kemampuan mereka buat nerima hantaman krisis, cepat bangkit buat mulihin operasional, dan secara instan nyesuaiin infrastruktur mereka sama kondisi normal yang baru. Jadi keunggulan bersaing di masa depan itu bukan lagi cuma soal siapa yang paling otomatis, tapi siapa yang paling lentur saat kehancuran melanda. Yang akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan penting banget buat direnungin bareng-bareng. Mesin raksasa tak kasat mata ini kan udah ngerubah total cara kita hidup. Ngehubungin setiap benua pakai jutaan kotak besi dan aliran data digital. Tapi, apakah mesin ini udah cukup tangguh buat selamat dari krisis raksasa berikutnya yang entah kapan datangnya? Gimana nih menurut kalian? Coba deh kasih opini dan perspektif kalian di bawah. Sampai ketemu di sesi eksplorasi mendalam kita selanjutnya ya. Teruslah belajar dan pastinya teruslah bertanya.